Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Desri Nurani dari kelas 10 PS3. Akan menceritakan dongeng yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Cerita ini berasal dari Provinsi Riau. Alkisah, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih yang tinggal bersama ibu dan kakak tirinya yang bernama Bawang Merah. Ibu dan kakak tiri Bawang Merah memiliki sifat yang jahat. Mereka kerap berbuat buruk terhadap Bawang Putih seperti menyuruhnya mengerjakan seluruh pekerjaan rumah layaknya seorang pembantu. Sebelumnya, kehidupan Bawang Putih sangatlah bahagia. Ayahnya seorang pedagang yang sering berpergian dan ibu yang sangat sayang kepadanya. Semuanya berubah ketika keduanya meninggal. Praktis, ibu dan kakak tiri Bawang Putih semakin jahat kepadanya. Setiap hari dia harus melayani semua kebutuhan Bawang Merah dan ibu tirinya. Hingga pada suatu hari, saat Bawang Putih sedang mencuci baju di pinggir sungai, tanpa dia sadari, salah satu selendang kesayangan Bawang Merah hanyut. Ketika sampai di rumah, Bawang Merah memarahi Bawang Putih. "Dasar ceroboh," bentak Bawang Merah. "Pokoknya, kamu harus menemukan selendang itu dan jangan pernah berani pulang ke rumah sebelum menemukannya." Akhirnya Bawang Putih pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Hingga larut malam, selendang itu belum kunjung ditemukan. Saat sedang menyusuri sungai, Bawang Putih melihat sebuah gubuk. Bawang Putih pun menghampirinya dan mengetupnya. "Permisi," kata Bawang Putih. Setelah beberapa lama, seorang perempuan tua datang membukakan pintu. "Siapa kamu, Nak?" tanya nenek itu. Ternyata gubuk tersebut dihuni oleh seorang nenek yang hidup sebatang kara. Bawang Putih pun meminta izin untuk menginap di sana semalam. "Saya Bawang Putih, Nek. Saya sedang mencari baju saya yang hanyut dan sekarang kemalaman. Bolehkah saya menginap di sini malam ini?" Nenek tersebut cukup baik. Dia memperbolehkan Bawang Putih untuk menginap di gubuknya. "Boleh, Nak. Apakah baju yang kau cari berwarna merah?" tanya nenek itu. Ternyata selendang yang sedang dicari Bawang Putih ditemukan oleh nenek itu. Dan dia bersedia mengembalikannya dengan syarat Bawang Putih harus menemaninya selama seminggu. "Baiklah, aku akan mengembalikannya, tapi dengan syarat kau harus menemaniku dulu di sini selama seminggu, karena sudah lama aku tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana?" minta nenek. Bawang Putih pun dengan senang hati menerima tawaran nenek itu. Waktu seminggu pun berlalu. Kini saatnya Bawang Putih untuk beranjak pulang. Karena selama Bawang Putih tinggal di sana, dia sangat rajin. Dan sesuai janjinya, nenek itu memberikan selendang yang dulu dia temukan dan memberikan hadiah kepada Bawang Putih. "Nak, sudah seminggu kau tinggal di sini. Dan sudah waktunya kau untuk pulang. Aku turut senang kau tinggal di sini karena kau sangat rajin. Dan sesuai janjiku dulu, kau boleh membawa selendangmu pulang. Dan kau boleh memilih salah satu dari labu kuning ini untuk dibawa pulang." Dia disuruh memilih labu itu pun awalnya ingin menolak karena tidak ingin mengecewakan nenek. Akhirnya Bawang Putih memilih labu yang lebih kecil dengan alasan takut tidak kuat membawanya. Nenek itu pun hanya tersenyum mendengar alasan Bawang Putih. Ketika sampai di rumah, Bawang Merah menyerahkan selendang itu kepada Bawang Merah dan bergegas pergi ke dapur untuk membelah dan memasak labu itu. Tapi betapa terkejutnya dia saat membelah labu itu. Ternyata di dalamnya berisi emas permata yang begitu banyak. Ibu tirinya yang tidak sengaja melihatnya pun langsung merampasnya dan memaksa Bawang Putih untuk menceritakan di mana dia menemukan labu ajaib itu. Bawang Putih pun menceritakan dengan sejujurnya. Mendengar cerita itu, muncul niat jahat di benak ibu tiri yang serakah itu. Dia pun menyuruh Bawang Merah untuk melakukan apa yang Bawang Putih lakukan. Dia berpikir kalau labu yang lebih besar dibawa pulang, isinya pasti lebih banyak.
Singkat cerita, bawang merah pun sampai di gubuk nenek itu, dan dia pun tinggal di sana selama seminggu. Tidak seperti bawang merah, tidak seperti bawang putih. Bawang putih tidak seperti bawang putih yang rajin. Bawang merah di sana hanya bermalas-malasan dan tidak pernah membantu pekerjaan si nenek. Waktu seminggu pun berlalu, kini saatnya bawang merah untuk pulang. Nenek itu pun memperbolehkan bawang merah untuk pulang. Bawang merah pun bertanya dengan heran, "Bukannya seharusnya kau memberikan aku hadiah karena menemanimu selama seminggu?" tanya bawang merah. Nenek itu pun dengan terpaksa menyuruh bawang merah untuk memilih salah satu labu itu. Dan tanpa pikir panjang, bawang merah memilih labu yang lebih besar dan langsung lari tanpa mengucapkan rasa terima kasih. Ketika sampai di rumah, ibunya yang melihat anaknya membawa labu yang lebih besar sangat senang. Karena tidak ingin diketahui oleh bawang putih, dia menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai dan langsung mengunci kamarnya dengan rapat. Dengan tidak sabaran, mereka membelah labu itu. Tapi di luar dugaan, bukannya emas permata yang berisi di dalamnya, melainkan hewan berbisa seperti ular, kalajengking, dan lebah. Hewan-hewan itu pun langsung keluar dan langsung menggigiti bawang merah dan ibunya. Untuk acara Om Santi Santi Santi